Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, nama saya Muhammad Rofi dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan menganalisis mengenai akad pembiayaan ijarah dengan mata kuliah hukum kontrak bisnis syariah dari kelas B, yang mana di sini saya akan menganalisis akad pembiayaan ijarah. Yang mana akad pembiayaan ijarah itu adalah multi jasa yang sudah memenuhi seluruh aspek, maupun itu dari formil atau material yang telah disyaratkan dalam penyusunan kontrak syariah atau belum di surat ini, baik dari sisi administratif, legal maupun syariah atau unsur-unsur penting kayak judul, nomor, tanggal, identitas para pihak dan lain-lain semuanya. Di sini saya akan menganalisis satu persatu, di mana sisi yang harus diubah dan harus dibenarkan. Seperti itu. Jadi saya mulai dari awal. Di sini ada akad pembiayaan ijarah nomor 022-ijarah-IZ-11-2025. Baik, untuk ini nomor dan akad pembiayaan ijarah sudah benar, dan kita lihat di sini yang sudah saya tanda-tandai itu adalah berikut. Ada yang harus diperbaiki dan juga ada yang harus dilengkapi lagi. Oke, pertama untuk awal ini ya, di sini kita jelaskan adalah akad pembiayaan murabahah, sedangkan di sini menjelaskan akad pembiayaan ijarah. Jadi seharusnya di sini kalau judul menyebutkan ijarah, tapi di sini terdapat kata murabahah di pembukanya, maka itu harus disesuaikan dengan akad pembiayaan ijarah agar pembacanya pun tidak ambigu atau tidak rancu atau tidak bingung semuanya. Jadi di sini harus diubah menjadi akad pembiayaan ijarah. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini ada identitas para pihak, maupun itu dari identitas bank maupun nasabah. Untuk identitas bank di sini dari PT Bank SCZ Syariah yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di pusat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 Jakarta Selatan. Di sini sudah benar, dan di sini juga ada diwakili oleh Muhammad Andi juga sudah ada, yaitu selaku kepala cabang dari banknya. Dan juga di sini ada surat ketetapan juga sudah ada, dari dirut dan direksi juga sudah ada. Selanjutnya di sini ada nasabah, identitas nasabah. Kita akan lihat mengenai kelengkapannya. Di sini ada nama nasabah yang berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari nomor 88, Menteng, Jakarta Pusat, dengan nomor induk kependudukan sekian. Dan di sini sudah terdapat nama dan juga alamat sudah lengkap, dan juga ada nomor NIK dari nasabah tersebut. Itu sudah dikatakan sesuai untuk surat ini. Next, kita akan lanjut kepada pasal 1 pada definisi. Pasal 1 terdapat pada ayat 2. Di sini ada objek akad, teman-teman. Objek akad adalah manfaat atas jasa pendidikan dari bank kepada nasabah. Jadi dalam membuat pembiayaan akad syariah itu, sebisa mungkin objek akad adalah manfaat atas jasa pendidikan. Dari pendidikan ini seharusnya bisa dijelaskan atau dirincikan sebagai layanan atau penyedia jasa pendidikan sebagai lampirannya. Jadi agar menghindari dari sifat goror, jadi nanti bisa dilampirkan manfaat untuk jasa pendidikan apa di sini. Bank itu memberikan kepada nasabah jasa pendidikan apa? Untuk apa? Untuk menghindari dari goror, teman-teman, atau ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Begitu, teman-teman. Kita next, teman-teman semuanya. Di sini ada pasal 2. Nah, dari pasal 2 ini kita membahas ujroh atau imbalan. Jadi dalam imbalan ini, menurut Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000, itu nominal 6 juta disepakati di awal.
dan itu juga sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Next, ke biaya administrasi juga untuk 500.000 diperbolehkan jika biaya real dalam fatwa DSN MUI nomor 44 tahun 2004, dan juga nanti bisa dilampirkan rincian perhitungan biaya real sebagai transparansi agar tidak ada ditutup-tutupi dalam akad pembiayaan ijarah itu, dan semuanya dilakukan secara terbuka teman-teman, antara nasabah dan pihak bank juga. Selanjutnya ada jangka waktu akad. Jangka waktu akad 6 bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan 11 Februari 2026 teman-teman. Jadi seperti tidak sesuai ya, 6 bulan dari 11 September sampai 11 Februari itu jelas tidak sesuai prinsip kepastiannya, dan juga bisa dipastikan kembali tanggal akhir agar bukan hari libur dan pembayarannya pun bisa lancar begitu. Seperti itu teman-teman ya. Ya, kita bisa next ke agunan. Selanjutnya di sini ada agunan. Nah, di sini yang saya kuningkan itu agunan yang diserahkan adalah berupa buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB Honda Beat 110 tahun 2021 dengan nomor polisi B2112 OIP. Nah, di sini dijelaskan teman-temannya bagaimana BPKB motor sebagai jaminan itu diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000. Jadi pastikan penilaian agunan dan asuransi syariahnya itu tercatat. Jadi penggunaan BPKB untuk agunan itu diperbolehkan ya teman-teman, dan tertera juga dalam fatwa DSN nomor 17 tahun 2000. Seperti itu. Dan selanjutnya ada pasal 6. Nah, sini ada pasal 6 teman-teman, akibat cedera janji. Nah, di sini ada ayat kedua, pelelangan di muka umum. Oke, baik, pelelangan di muka umum di sini jelaskan. Pelelangan tanpa pengadilan dimungkinkan via janji fidusia. Perlu patuh Undang-Undang Fidusia. Nah, seharusnya di sini bisa ditambahkan klausul rujukan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang fidusia, agar pelelangan itu juga tidak agar pelelangan tidak masuk ke dalam pengadilan terlebih dahulu. Jadi mungkin bisa melalui janji fidusia terlebih dahulu dengan mengikuti undang-undang fidusia tersebut teman-teman. Seperti itu. Next kita ke takwir takzir. Ini apa? Denda ya teman-teman. Sini ada pasal 9 yang denda takzir. Nah, di sini sebutkan bank akan mengenakan takwid sebesar 50.000 setiap hari yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah dalam membayar kewajibannya. Nah, jadi di sini ada denda teman-teman ya. Jadi bank itu mengenakan denda, memberikan takwid kepada nasabahnya yang melalaikan atau dilupa atau tidak membayar kewajibannya itu sebesar 50.000 setiap harinya. Setiap hari 50.000, dia telat lagi 50.000 gitu teman-teman. Jadi untuk memberikan efek jera dan agar si nasabah ini juga bisa melunasi kewajibannya atau menaikkan kewajibannya begitu teman-teman. Jadi takwid ini 50.000 per hari dan takzir biaya real sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 17 dan 43 dan 43. Jadi sudah ada dalam fatwa DSN MUI kalau takwid itu sudah disesuaikan dan diperbolehkan ya teman-teman. Ya, bagaimana itu dengan dana takwidnya? Tegaskan, dana takwid itu disalurkan ke rekening sosial terpisah. Dan ini di ayat 2 sudah ada nih. Takwid diperuntukkan untuk dana sosial, begitu teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan harus dipastikan kalau dana takwid itu disalurkan kepada rekening dana sosial. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada pasal 10. Di sini ada hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketanya. Nah, sini ada para pihak sepakat untuk menentukan domisili hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Nah, jadi untuk menyelesaikan sengketa ini tidak ada masalah jika jika ingin menyelesaikannya di pengadilan agama sesuai dengan undang-undang perbankan syariah, tapi bisa ditambahkan opsi juga melalui mediasi OJK dan Basarnas sebelum jalur litigasi begitu teman-teman. Tapi jika memang sudah tertera di sini memang melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan agama, ya itu menurut undang-undang perbankan syariah
tidak ada masalah, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada pasal 11. Dan ini penutup, dan di sini kita ambil ayat terakhir, ayat 4. Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan POJK, teman-teman. Peraturan jasa keuangan atau POJK. Jadi dari seluruhnya di sini mengacu pada regulasi OJK-nya itu sudah baik dan tidak melenceng ke mana-mana. Dia juga menyesuaikan dengan fatwa DSN dan pastikan para pihak itu paraf tiap halaman dan materi cukup. Nah, di sini para pihak keduanya dari pihak bank dan juga nasabah, jangan sampai lupa untuk paraf dan menempelkan kedua materinya di namanya masing-masing, seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulan dari sini adalah dari surat ini memang masih tidak terlalu, dari akad pembiayaan ijarah multijasa ini antara PT Bank XYZ Syariah dan nasabahnya ini Ati Nuryati telah memenuhi unsur-unsur material yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia. Seluruh komponen utama dalam akad seperti rukun dan syarat ijarah, kejelasan objek dan ujroh, mekanisme pelunasan, agunan sanksi, serta penyelesaian sengketa telah dirancang secara tertulis dan transparansi sesuai fatwa DSN MUI yang sudah saya bilang tadi, dan serta ketentuan OJK kita. Dan kita tidak melupakan ketentuan dari OJK juga, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Fatah Karisma Marpaung, akhir NIM-nya 063. Di sini saya akan menganalisis akad pembiayaan mudharabah dari PT Bank XYZ. Pertama adalah kepala kontrak. Di dalam dokumen ini ada, yaitu terdapat dalam akad pembiayaan mudharabah dengan nomor kontrak 014/mudharabah XYZZ/6/2025 dan tanggal 11 April tahun 2025. Lalu selanjutnya ada komparasi. Di situ isinya ada detail PT Bank XYZ Syariah dan perwakilannya yaitu Amirul Kusanov SH. Disebutkan, namun detail nasabah tidak lengkap dalam dokumen tersebut. Selanjutnya ada premis. Ada di dalam dokumen ini terdapat dalam paragraf pengantar yang menyebutkan kesepakatan antara bank dan nasabah ditandatangani pada 11 April tahun 2025. Selanjutnya ada definisi. Definisi ini juga ada di dalam dokumen ini, yaitu di dalam pasal 1 mencantumkan definisi istilah seperti akad, dokumen, agunan, bagi hasil, dan lain-lain secara terstruktur. Lalu ada isi kontrak. Isi kontrak juga ada di dalam dokumen ini, yaitu tercakup dalam pasal 1 hingga pasal 17, mencakup ketentuan pembiayaan, kewajiban, larangan, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada penutup. Penutup juga ada di dalam dokumen ini, yaitu pasal 16 menyebutkan kontrak dibuat dalam rangkap 2 dan ditandatangani dan sesuai dengan ketentuan OJK. Oke, selanjutnya kita memasuki unsur material. Di pasal 1 itu terdapat definisi, yaitu berisikan daftar bernomor 1 sampai 18 dengan definisi istilah seperti akad, bagi hasil, nisbah, dan lain-lain dalam format poin-poin yang jelas dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman. Lalu di pasal 2 ada pembiayaan dan jangka waktu akad. Itu yang pertama, menjelaskan jumlah pembiayaan yang di dalam dokumen ini ada sekitar 80 jutaan dan tujuan penggunaannya. Lalu yang kedua, menyebutkan jangka waktu 12 bulan. Lalu pasal 3 yaitu syarat realisasi pembiayaan. Terdiri dari 2 ayat utama juga. Yang pertama, daftar syarat dalam format huruf untuk penyerahan dokumen seperti A, B, C, D, dan tanda tangan akad, lalu pembayaran. Lalu yang kedua, ketentuan penerimaan dokumen oleh bank. Lalu memasuki pasal 4 yaitu pembagian hasil usaha. Yang pertama itu nisbah 50-50 atau setengah-setengah untuk pembagian hasilnya. Lalu yang kedua ada jadwal pelaksanaan pembagiannya. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab bank atas kerugian. Dan yang keempat prosedurnya penilaian kerugian. Dan yang terakhir kewajiban nasabah untuk laporan periodik. Lalu memasuki ayat kedua yaitu ketentuan pelunasan dini. Lalu yang ketiga yaitu prosedur pembayaran melalui rekening bank.
Lalu yang keenam ada penilaian perhitungan usaha oleh bank. Yang pertama itu komitmen. Komitmen bank untuk menilai perhitungan usaha nasabah. Lalu yang kedua, konsekuensinya. Nah, di sini jika bank tidak memberikan hasil penilaian. Lalu pasal ketujuh yaitu larangan bagi nasabah. Seperti larangan juga memperoleh pinjaman lain atau mengubah struktur perusahaan tanpa persetujuan bank. Kedelapan yaitu tentang peristiwa cedera janji. Berisi 8 poin, yaitu yang mendefinisikan peristiwa cedera janji seperti ketidakmampuan keuangan atau pemberian keterangan palsu. Lalu memasuki pasal ke-9 yaitu akibat cedera janji, berisi 2 ayat, yaitu yang pertama prosedur penanganan cedera janji melalui peringatan, lalu yang kedua hak bank untuk menghentikan akad dan menagih kewajiban. Lalu yang kedua yaitu memberikan hak kepada bank untuk menghentikan jangka waktu kewajiban dan menagih seluruh kewajiban nasabah. Lalu pasal ke-10 yaitu force measures. Nah, di force measures ini berisikan 2 ayat. Ayat pertama yaitu mendefinisikan force measure sebagai peristiwa di luar kendali pihak, seperti bencana alam, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua, menetapkan kewajiban pemberitahuan tertulis dengan bukti dari instansi berwenang dalam 14 hari kerja. Lalu pasal ke-11 yaitu pernyataan dan jaminan nasabah. Yaitu yang pertama, jaminan nasabah memiliki kewenangan untuk menandatangani akad. Lalu yang kedua, keabsahan dokumen jika nasabah adalah badan hukum. Lalu yang ketiga yaitu persetujuan direksi atau komisaris. Lalu yang keempat, pemeliharaan izin usaha. Yang kelima, tidak adanya konflik dengan akad lain. Lalu yang keenam, prioritas pembayaran kepada bank. Dan yang ketujuh, kesediaan mengembalikan modal. Yang ke-8 yaitu pembebasan bank dari tuntutan pihak lain. Lalu memasuki pasal ke-12 yaitu berakhirnya perjanjian. Pertama, menyatakan hak bank untuk mengakhiri fasilitas pembiayaan sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan 7 hari kerja sebelumnya jika terdapat peraturan OJK, gejolak moneter, atau gangguan keuangan bank. Lalu ayat keduanya yaitu menegaskan kewajiban nasabah untuk melunasi sisa kewajiban setelah pengakhirannya. Lalu memasuki pasal ke-13 yaitu tentang pilihan hukum dan penyelesaian sengketa. Pertama, menyatakan bahwa para pihak tunduk kepada hukum Indonesia. Lalu yang kedua, menetapkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, jika musyawarah itu gagal, nah maka sengketa diselesaikan melalui pengadilan agama atau LAPS SJK. Pasal ke-14 yaitu pengawasan dan pemeriksaan. Pertama itu menetapkan prosedur pengiriman menyurat atau pemberitahuan melalui pos tercatat atau kurir ke alamat bank dan nasabah. Lalu yang kedua yaitu menyatakan bahwa pemberitahuan dianggap diterima berdasarkan bukti pengiriman. Lalu memasuki pasal ke-15 yaitu pemberitahuan perubahan alamat, yaitu menetapkan kewajiban pihak untuk memberitahukan perubahan alamat secara tertulis dalam 5 hari kerja. Jika tidak selesai, maka pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah. Lalu yang ke-16 ada adendum, yaitu yang pertama menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur akan disepakati melalui musyawarah dalam adendum. Lalu yang kedua, yang menegaskan bahwa adendum ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari awal, yaitu akad. Lalu pasal ke-17 yaitu ketentuan-ketentuan lainnya, yaitu menyatakan bahwa lampiran-lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari akad. Lalu pasal yang ke-18 yaitu penutup, yaitu yang pertama yang menyatakan bahwa akad dibuat dalam rangkap 2 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai dengan keabsahan hukum untuk masing-masing pihak. Lalu yang kedua, yang dimana menegaskan bahwa akad sesuai dengan ketentuan OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Rahma Firdausi dengan akhir NIM 072 dari kelas SAIS 6B kelompok 5. Saya akan menganalisis kontrak dengan akad musyarakah. Untuk analisis kontrak akad sendiri itu dibagi atas 2, yaitu formil dan material. Yang pertama saya akan bahas adalah bagian formil terlebih dahulu. Analisis kontrak formil itu terbagi atas beberapa struktur. Yang pertama itu ada kepala kontrak, lalu ada komparisi, ada premis, ada definisi, isi kontrak, dan yang terakhir adalah penutup. Di layar sebelah kiri saya ada kontrak akad pembiayaan musyarakah.
Yang pertama akan kita analisis yaitu kepala kontrak. Untuk kepala kontrak sendiri yang di highlight berwarna hijau. Kepala kontraknya ada, judul perjanjian yaitu akad pembiayaan musyarakah. Judul sudah jelas dan spesifik yang menunjukkan jenis akad apa yang akan disepakati. Lalu untuk pembukaannya sudah lengkap, ada nomor 014 garing musyarakah garing XYZ garing 6 garing 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Akad pembiayaan musyarakah ini selanjutnya disebut akad, dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 11 bulan April tahun 2025 oleh dan antara. Untuk pembukaan sudah mencakup nomor akad, basmalah, tanggal pembuatan, dan juga identifikasi para pihak yang membuat akad. Lalu struktur kedua yang akan kita analisis yaitu komparisinya. Nah, untuk komparisi yang berwarna biru ini di layar sebelah kiri. Nah, untuk komparisi yang pertama itu ada identitas pihak. Identitas pihak 1 yaitu pihak bank, yaitu PT Bank XYZ Syariah yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 Jakarta Selatan. Lalu untuk selanjutnya disebut bank. Lalu ada identitas pihak kedua yaitu nasabah yang bernama Wuwiki, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari nomor 88 Menteng Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut nasabah. Bank dan nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan para pihak. Untuk identitas nasabah sudah lengkap, mencakup nama, kedudukan, alamat, NIK, dan penunjukan nasabah maupun bank sebagai sebutan selanjutnya. Lalu untuk penyebutan bersama bank dan nasabah itu sudah tepat dan memudahkan untuk penyebutan dalam isi kontrak kelak. Lalu analisis yang selanjutnya ada mengenai premis. Untuk premis di dalam kontrak ini ada yaitu bagian yang berwarna oranye ini. Premis di sini sudah menjelaskan dasar atau pokok masalah yang melatar belakangi dibuatnya akad, yaitu keinginan dari para pihak untuk melakukan pembiayaan musyarakah sesuai dengan syariah, kerjasama usaha patungan yang halal dan produktif, serta pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Nah, ini berfungsi untuk memudahkan pemahaman maksud dan tujuan dari akad. Lalu analisis yang selanjutnya yaitu ada definisi. Untuk definisi ini ada di pasal 1. Pasal 1 ini berisi 13 dari definisi, yang mana seperti menjelaskan tentang akad, hari kerja bank, kerugian usaha, keuntungan usaha, musyarakah, musyarik, nisbah bagi hasil, pembukuan bank, pendapatan bersih, syariah, syirkah. Bagian definisi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang makna kata-kata dan frasa penting, untuk menghindari kebingungan dan misinterpretasi di kemudian hari. Nah, definisi musyarakah dan musyarik ini sangat krusial dalam akad ini. Lalu selanjutnya yaitu isi kontrak. Untuk isi kontrak ini dia terdiri dari pasal 2 hingga pasal 22 yang mana mengatur secara rinci ketentuan-ketentuan yang disepakati seperti hak dan kewajiban para pihak, modal dan penggunaan, jangka waktu pembiayaan, syarat pencairan, kesepakatan nisbah bagi hasil, penunjukan dan kewajiban nasabah serta sebagai pengelola, lalu pembayaran kembali, biaya administrasi dan denda, pajak-pajak, agunan, asuransi, pernyataan dan jaminan nasabah, lalu pembatasan tindakan nasabah, kuasa nasabah, peristiwa cedera janji, akibat cedera janji, force majeure, pengawasan, penyelesaian perselisihan, surat menyurat, dan adendum. Nah, isi kontraknya sudah sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek penting dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Nah, ini sesuai dengan isi kontrak yang mengatur ketentuan yang mana disepakati secara tertulis. Lalu untuk penutup. Untuk penutup sendiri ini ada di pasal 23 dan pasal 24, pasal 23 lain-lain, yaitu lampiran-lampiran dalam akad ini jika ada merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. Lalu pasal 24 penutup yaitu surat akad ini dibuat dan ditandatangani oleh nasabah dan bank di atas kertas yang bermaterai. Bagian penutup sudah lengkap, mencakup ketentuan mengenai lampiran, jumlah rangkap akad, dan tempat tanda tangan para pihak. Ini menandai berakhirnya kewajiban hukum dan finansial kedua belah pihak setelah semua ketentuan dipenuhi. Saya akan menjelaskan mengenai analisis material. Untuk pasal 1 sendiri berisi definisi. Untuk definisi musyarakah sudah sesuai dengan konsep syirkah di dalam fikih. Lalu untuk
13 definisi yang dijelaskan di dalam pasal 1 ini sudah mencakup terminologi pentingnya. Tetapi untuk sebagai catatan, di poin nomor 9, khususnya di bagian takzir, perlu diperjelas sebagai denda administratif, bukan sebagai riba. Lalu di pasal 2. Pasal 2 yaitu hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha. Untuk dalam prinsip syirka mengatur tanggung jawab bersama dalam pengelolaan, lalu kepemilikan modalnya mengakui kepemilikan bersama aset, lalu pembagian keuntungannya sesuai nisbah yang disepakati. Untuk proporsionalitas kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Tetapi sebagai catatan perlu diperjelas mekanisme pengambilan putusan operasionalnya. Lalu untuk pasal 3. Di dalam pasal 3 ini menjelaskan tentang modal dan penggunaan. Untuk kejelasan porsi di sini disebutkan bank 30% atau 100 juta dan nasabah 70% atau 80 juta. Terdapat kesalahan perhitungan di dalam pasal 3 ini, yaitu total modal tidak konsisten 180 juta dengan yang seharusnya 180 juta itu 100%. Nah, untuk objek usaha sendiri sudah halal dan produktif, yaitu peternakan sapi dan kambing. Sebagai rekomendasi untuk pasal 3 ini diperbaiki perhitungan total modalnya. Lalu di pasal 4. Pasal 4 ini menjelaskan tentang jangka waktu. Untuk jangka waktu, kejelasan periodenya 10 bulan sudah sesuai, yaitu kesesuaian syariah, jangka waktu determin sesuai dengan syariah. Lalu untuk praktisnya sesuai dengan siklus usaha dari peternakan. Jadi sudah sesuai di pasal 4. Untuk pasal 5 sendiri itu syarat-syarat pencairan. Nah, di dalam pasal 5 syarat-syarat pencairan ini sudah ada kehati-hatian untuk mengatur prasyarat pencairan yang memadai, lalu ada dokumentasi, memerlukan dokumen lengkap, lalu transparansi, ada tanda bukti penerimaan. Lalu untuk pasal 6. Pasal 6 ini menjelaskan tentang kesepakatan nisbah bagi hasil. Nah, di dalam nisbah keuntungan masing-masing pihak ini sepertinya terdapat kesalahan, yaitu mana total nisbah 100%, yaitu 65% tambah 30% tambah 5%. Nah, administrasi 5% untuk administrasi ini itu tidak sesuai dengan prinsip musyarakah. Lalu untuk pembagian bulanan sudah tepat. Sebagai rekomendasi di pasal 6 untuk memperbaiki nisbah agar total 100% hanya untuk bank dan nasabah. Lalu yang pasal ke-7. Untuk pasal ke-7 penunjukan nasabah sebagai pengelola. Untuk pada pasal ini kesesuaian syariah sudah menunjukkan mudorib atau pengelola itu sudah sesuai. Lalu untuk batasan kewenangan sudah ada pembatasan untuk tindakan tertentu. Untuk pelaporan, kewajiban laporan bulanan sudah tepat. Lalu untuk prinsip syariah mengharuskan pengelolaan sesuai dengan syariah sudah tepat. Lalu untuk pasal 8. Pasal 8 ini yaitu pembayaran kembali. Pembayaran kembali sudah tepat dan sebenarnya tidak ada yang harus direvisi. Lalu pasal 9. Pasal 9 yaitu biaya administrasi dan denda. Di sini biaya admin 2 juta atau 5% dari plafon wajar. Denda 10% ini berpotensi riba. Seharusnya sih takzir dengan mekanisme yang jelas. Nah, rekomendasi untuk pasal 9 ini yaitu untuk perbaiki klausul denda agar tidak mengandung riba. Nah, untuk pasal 10 pajak-pajak. Dalam pasal 10 pajak-pajak ini kejelasannya pembagian kewajiban pajak sudah jelas sesuai dengan ketentuan perpajakan dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas kewajibannya. Lalu untuk pasal 11 yaitu agunan. Di pasal 11 ini sudah mengatur jaminan untuk mitigasi risiko, lalu sudah memungkinkan tambahan agunan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Tetapi sebagai catatan perlu dipastikan agunan ini tidak menjadi syarat mutlak dalam musyarakah itu sendiri. Lalu untuk pasal 12 asuransi sepertinya tidak ada yang perlu dijelaskan. Lalu pasal 13. Pasal 13 ini tentang pernyataan dan jaminan nasabah. Untuk pernyataan dan jaminan nasabah di pasal 13 ini sudah mengatur berbagai jaminan dari nasabah. Lalu mengharuskan keterbukaan informasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Namun sebagai catatan di pasal 13 mungkin beberapa poin terlalu memberatkan bagi nasabah.
Lalu untuk pasal 14, pembebasan tindakan nasabah. Ini sudah sesuai. Lalu untuk pasal 15, kuasa nasabah. Pasal 15 kuasa nasabah ini mengatur kuasa yang tidak dapat dicabut, memungkinkan pelimpahan kuasa, tetapi perlu diperhatikan yaitu perlu dipastikan agar tidak melanggar asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Lalu pasal 16 yaitu peristiwa cedera janji. Untuk pasal 16, peristiwa cedera janji sendiri ini sudah mencakup 11 kondisi wan prestasi, kriteria yang jelas dan terukur, lalu sesuai dengan tingkat resiko. Tetapi sebagai catatan kecil, beberapa poin mungkin terlalu luas dan perlu dipersempit. Lalu untuk pasal 17 yaitu akibat cedera janji. Sudah mengharuskan somasi terlebih dahulu, memungkinkan restrukturisasi hak bank sesuai dengan wan prestasi dan kesesuaian syariahnya, menghindari riba dan penyelesaian. Lalu ada pasal 18. Nah, pasal 18 ini mengatur tentang force majeure. Nah, untuk force majeure sendiri pasal 18 itu sudah mencakup berbagai peristiwa force majeure, yaitu mengatur mekanisme pemberitahuannya, mengutamakan musyawarah, lalu sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia sendiri. Lalu di pasal 19 ada pengawasan. Untuk di pasal 19 sendiri sudah memberikan hak pengawasan untuk bank sebagai prinsip kehati-hatian, lalu ada sesuai dengan kepentingan bersama, tetapi perlu diperhatikan mengenai privasi nasabah itu sendiri. Lalu untuk pasal 20 penyelesaian perselisihan. Nah, di pasal 20 penyelesaian perselisihan ini bertingkat, yaitu musyawarah, arbitrase, baru ke pengadilan. Kesesuaian syariahnya menggunakan Basarnas, alternatifnya memberikan pilihan pengadilan agama. Nah, perlindungannya ini tidak boleh dieksekusi secara langsung. Lalu ada pasal 12 mengenai surat menyurat. Pasal 21 mengenai surat menyurat. Pasal 21 mengenai surat menyurat ini sudah sesuai, yaitu mengatur tata cara komunikasi, bukti pengiriman yang jelas, memungkinkan perubahan alamat, dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Lalu di pasal 22 adendum. Nah, di pasal 22 adendum ini sudah memungkinkan untuk perubahan kontrak, mengutamakan kesepakatan bersama, adendum menjadi bagian dari kontrak, dan mengantisipasi perubahan kebutuhan. Lalu untuk pasal 23 lain-lain. Nah, pasal 23 lain-lainnya ini untuk kelengkapannya sendiri sudah mengatur lampiran sebagai bagian dari kontrak, memastikan integritas dokumen dan tidak mengatur hal-hal yang berlebihan. Lalu untuk pasal 24 atau penutup. Pasal 24 penutup ini mengatur penandatanganan dan materai, masing-masing pihak mendapat yang asli, salinan aslinya, lalu sesuai dengan ketentuan hukum kontrak. Nah, untuk rekomendasi perbaikan sendiri dari saya untuk perbaikan kritisnya, yang pertama ada di pasal 3, yaitu perbaiki mengenai perhitungan total modalnya. Lalu di pasal 6 untuk revisi nisbah bagi hasil, hilangkan porsi administrasi di dalam sana. Lalu ada di pasal 9 yaitu memperbaiki mekanisme denda agar tidak mengandung riba. Untuk perbaiki minornya di pasal 1 untuk diperjelas definisi dari takzir itu sendiri. Lalu pasal 2 untuk memperjelas mekanisme pengambilan keputusan. Pasal 13 seimbangkan antara kewajiban nasabah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Azi Alivia dengan akhir NIM 073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kontrak pada akad salam. Saya akan menganalisis kontrak dari segi formilnya terlebih dahulu. Kurang lebihnya dari segi formil ini sudah lengkap dari kepala kontrak hingga penutup. Baik, untuk kepala kontrak ini sudah ada di bagian sini dan sudah dimulai juga dari pembukaan di bagian sini. Baik, selanjutnya yaitu dari segi komparisinya. Dari segi komparisi juga sudah lengkap. Terdapat pada poin 1 ini hingga 2 ini yang menjelaskan mengenai pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Selanjutnya yaitu mengenai premis, itu juga sudah lengkap, yaitu di bawah dari komparisi yang menjelaskan inti-inti dari apa yang akan dibahas dalam kontrak. Ini juga 1 sampai 7.
Baik, selanjutnya itu bagian definisi. Definisi juga sudah ada dalam pasal 2 yang menjelaskan bai salam, syariah, dan masa dan hari kerjanya. Saya lingkari di bagian ini. Baik, untuk isi kontrak juga dijelaskan hingga akhir kontrak, yaitu di bagian spesifikasinya, terus habis itu kurang lebihnya estimasi serah terima hingga penyelesaian masalahnya. Ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup kontrak, yang mana penutup kontrak ini berada pada di sini. Dan ini juga dalam kontrak ini juga ada bagian kolom untuk tanda tangan. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis dari segi materialnya. Yaitu pertama pada pasal 1 akad yang telah merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000 yang menekankan prinsip kejujuran serta saling percaya. Namun perlu dikaji ulang lagi agar tidak muncul dugaan bahwa barang telah tersedia saat akad, sebab dalam akad salam ini barang ini harus ada saat transaksi dilakukan. Selanjutnya yaitu pada pasal 2 dalam definisi yang menjelaskan hari kerja. Nah, hari kerja di sini kan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 4 yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kan kalau misalkan di hari kerja sesuai standar di Indonesia yaitu hari Senin sampai Jumat. Karena itu hal ini kurang tepat untuk dimasukkan ke dalam definisi hari kerja. Selanjutnya yaitu pada pasal 3 yaitu pada ayat 2 yang memperbolehkan pembayaran dilakukan secara cicilan selama 5 bulan. Nah, hal ini bertentangan langsung dengan rukun salam yang mewajibkan pembayaran dilakukan secara tunai dan lunas di awal akad. Nah, hal ini juga kan keberadaan diskon harga ini nih, yang diskon harga ini juga menimbulkan kesan bahwa akad ini lebih mirip murabahah dan bukan salam. Nah, oleh karena itu seluruh ketentuan dalam pasal ini perlu direvisi agar sesuai dengan struktur salam. Selanjutnya yaitu pada pasal 4 yang ayat 1 yang menggunakan frasa kata insya Allah juga bertentangan dengan prinsip syariah karena menyerahkan barang dalam akad salam ini harus berdasarkan waktu yang pasti. Begitu juga dengan ketentuan bahwa serah terima akan dilakukan setelah AJB. Nah, tanpa mencantumkan tanggal yang spesifik dan menunjukkan kelemahan dalam aspek kepastian hukum. Selanjutnya yaitu pada pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa pekerjaan baru dimulai 5 bulan setelah akad. Yang ini. Nah, ini kan terlalu jauh dari waktu akad dan bisa menimbulkan gharar atau ketidakjelasan. Dalam ayat 3 ini juga dinyatakan bahwa spesifikasi material tidak mengikat yang membuka celah kepastian kualitas barang. Nah, kan padahal pada syarat salam ini kita mengharuskan kejelasan secara rinci terkait jenis dan spesifikasi barang. Nah, dalam ayat 4 juga disebutkan bahwa penyediaan fasilitas umum juga tidak mengikat. Jadi ini dua-duanya dari 3 dan 4 juga tidak mengikat. Nah, padahal kan kalau yang dijanjikan sebelumnya harus mengikat. Karena itu seharusnya ini tidak menjadi bagian dari kontrak. Selanjutnya yaitu pada pasal 7 yang mengatur tentang ganti rugi atau takwid.
sebesar 1 juta kepada pembeli tanpa menjelaskan dasar kerugian yang nyata. Nah, dalam hukum syariah ini takwid ini hanya diperbolehkan apabila kerugian tersebut real dan dapat dibuktikan. Nah, pemotongan dana sosial juga tidak dapat disamakan dengan kompensasi finansial. Nah, dalam pembatalan sebagaimana dimuat pada pasal 8 ayat 3, adanya pemotongan dana hingga 4 juta serta pengembalian dana dalam waktu 1 tahun itu terkesan tidak adil, terutama bila pembatalan terjadi setelah akad disepakati. Selanjutnya yaitu pada pasal 9 ayat 1. Nah, kontrak ini menyatakan bahwa perjanjian sah apabila disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Maaf, salah. Nah, bukanlah bagian ini tuh bukanlah syarat sah akad untuk kalau misalkan perlu pengawasan dari DPS itu bukan bagian dari syarat sah akad. Nah, ini bisa membuat kebingungan dan justru cukup sulit untuk mensahkan suatu akad atau kontrak, dan sebaiknya ini dirumuskan ulang. Nah, selain itu pada ayat 3-nya juga ada klausul tentang akad lanjutan, yaitu pembangunan rumah. Ini seharusnya ini nggak dicampurkan dalam akad salam yang udah dibahas supaya tidak terjadi penggabungan dua jenis akad dalam satu kontrak yang sama. Yang terakhir yaitu pada pasal 11 ayat 2. Yang huruf D ini yang menyebutkan pasal 10 1D. Nah, di sisi lain kan sebenarnya ini kurang tepat karena di pasal 10 ini tidak ada huruf D-nya, dan yang lebih tepat sepertinya dan yang ada hubungannya dengan yang dibahas ini pada pasal 11 ayat 2 huruf D, yaitu yang nyambung adalah pada pasal 11 ayat 1 huruf D. Hal ini perlu direvisi karena harus benar dan tepat. Baik. Jadi kurang lebihnya secara umum akad ini memerlukan beberapa perbaikan, terutama dari kepastian waktu, dan ada beberapa mungkin seperti typo juga. Dan revisi pada aspek-aspek yang saya jelaskan ini insya Allah membuat akad salam menjadi lebih sesuai dengan prinsip syariah. Sekian dari saya lanjutkan pada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfita Memutaki dengan akhir NIM 079, kelas 6B, kelompok 5. Saya akan menjelaskan atau memaparkan analisis dari kontak dari akad pembiayaan ijaroh. Di dalam akad pembiayaan ijaroh ini terdapat dua unsur. Yang pertama ada unsur formil dan yang kedua ada unsur material. Di sini saya akan membahas unsur formilnya terlebih dahulu. Dalam unsur formil ini terdapat yang pertama ada kepala kontrak, yang kedua ada komparisi, lalu yang ketiga ada premis, yang keempat ada definisi, yang kelima ada isi kontrak, dan yang keenam itu ada penutup kontrak. Pertama saya akan membahas kepala kontrak. Kepala kontrak ini adalah bagian awal dari dokumen akad yang mencantumkan identitas akad secara jelas, termasuk nama. Dalam akad pembiayaan ijaroh di sini sudah sesuai karena terdapat judul yang saya beri garis warna kuning, yaitu akad pembiayaan ijaroh. Lalu nomornya juga sudah sesuai. Lalu terdapat bagian pembuka atau openingnya, yaitu akad dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 11 September tahun 2025 oleh para pihak. Tetapi pada bagian kepala kontrak ini terdapat kesalahan penulisan yang saya beri garis warna merah muda di sini, yaitu terdapat pembiayaan akad murabahah, padahal di sini yang dibahas itu akad ijaroh. Lalu yang selanjutnya itu ada komparisi. Komparisi ini bagian yang memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Sini udah lengkap, ada nama, yaitu PT para pihak PT Bank XYZ Syariah yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 Jakarta Selatan.
Lalu yang kedua ada Ati Nuryati yang berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari, Benteng, Jakarta Pusat, yang disebut sebagai nasabah. Komparisi ini sudah sesuai karena identitas para pihak telah dicantumkan secara lengkap dan jelas. Karena ini penting menyangkut siapa yang bertanggung jawab secara hukum dan syariah atas pelaksanaan perjanjian. Lalu yang selanjutnya ada premis. Premis di sini itu bagian pengantar yang menjelaskan latar belakang atau dasar pemikiran dibuatnya kontrak. Tapi dalam akad sini, premis ini tidak dijelaskan dengan baik atau tidak terdapat uraian tentang dasar pokok masalahnya atau kondisi yang melatar belakangi akad ini. Padahal dalam prinsip akad sini dalam kontrak syariah, bagian ini tuh penting untuk menjelaskan niat dan tujuan dari masing-masing pihak agar akad memenuhi unsur kesepakatan bersama yang terang dan tanpa tekanan. Lalu yang selanjutnya yang saya beri garis warna merah itu kesalahan penulis, harusnya nasabah tapi tertulis nabah. Lalu yang selanjutnya ada definisi. Definisi ini adalah bagian kontrak yang menjelaskan istilah-istilah penting yang akan digunakan dalam isi akad. Dan dalam akad ini bagian definisi ini sudah sesuai karena istilah penting seperti akad, ujrah, dan objek jasa di sini telah dijelaskan. Lalu yang selanjutnya ada isi kontrak. Isi kontrak ini merupakan bagian utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak serta prosedur pelaksanaan akad. Dan dalam akad ini isi kontrak secara struktur sudah lengkap karena mencakup pasal-pasal mulai dari pokok akad, ketentuan asuran agunan hingga penjelasan sengketa. Tapi di dalam isi kontrak ini terdapat kekurangan, yaitu pada pasal hak dan kewajiban pada kontrak ini tidak dicantumkan. Lalu yang selanjutnya itu ada penutup kontrak. Pada penutup kontrak ini adalah bagian akhir yang biasanya memuat pernyataan bahwa para pihak ini telah membaca dan memahami isi kontrak secara menyetujui seluruh ketentuannya. Pada akad ini bagian penutup sudah ada namun tidak tercantum tanggal penandatanganan kontrak secara jelas. Dan itu menjadi kelemahan yang cukup serius karena dalam perjanjian tanggal penandatanganan menjadi acuan untuk menentukan mulai berlakunya akad. Atau tanpa tanggal bisa muncul celah untuk memperdebatkan keabsahan waktu pelaksanaan atau muncul konflik mengenai kapan kewajiban dan hak itu dimulai. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan unsur materialnya. Yang pertama itu ada pasal 1. Pasal 1 di sini itu ada definisi. Definisi ini itu menjelaskan arti istilah atau yang digunakan dalam akad. Tapi pada ayat 2 ini disebutkan bahwa objek akad adalah jasa pendidikan tanpa dijelaskan lebih lanjut jenis jasanya itu apa. Dalam hukum Islam, objek akad itu harus jelas dan spesifik supaya tidak terjadi ketidakpastian atau gharar. Jadi seharusnya dijelaskan apakah yang dimaksud adalah jasa pembimbingan belajar, biaya sekolah, atau jasa yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu pasal 2 atau pokok akad. Pada pasal 2 ini terdapat beberapa kekeliruan. Yang pertama itu pada ayat 2 yang bagian C itu di sini disebutkan adanya margin. Istilah margin ini sebenarnya hanya digunakan dalam akad murbahan, bukan ijaro. Dalam ijaro ini yang sah adalah pembayaran ujro atau imbalan jasa, bukan margin. Jika tetap dicantumkan margin, maka akad ini bisa mengandung unsur riba karena terjadi percampuran konsep jual beli dan sewanya. Yang kedua, pada ayat 2 bagian E di sini tertulis asuran dilakukan sesuai jadwal terlampir. Namun lampiran jadwal tersebut tidak ada dalam kontrak. Ini juga bisa menimbulkan ketidakjelasan atau gharar. Yang ketiga di sini tidak dijelaskan di sini pada penyerahan objek akad. Di sini tertulis pemasok kepada nasabah. Tapi tidak dijelaskan siapa pihak ketiga atau pemasok jasa serta bagaimana mekanisme penyerahan jasa dilakukan. Ini juga bisa menjadi masalah karena dalam ijaro kejelasan penyedia jasa dan waktu penyerahannya ini merupakan syarat sah akad. Lalu yang ketiga ada pasal 3 pendebitan rekening. Pasal ini menjelaskan bahwa pembayaran akan dilakukan dengan pendebatan otomatis dari rekening nasabah pendebitan. Pada bagian ini sudah sesuai dan tidak ada masalah. Lalu yang selanjutnya pasal 4 atau agunan. Pada pasal ini disebutkan bahwa agunannya itu adalah BPKB kendaraan. Padahal pada pasal ini itu pada pokok akad tadi dijelaskan kalau objeknya itu pembiayaan jasa pendidikan. Dalam pembiayaan syariah ini agunan sebaiknya relevan dengan tujuan akad. Dan tidak disebutkan bagaimana pengikatan agunan dilakukan, misalnya apakah ada akta fidusia atau tidak. Jika secara hukum maka proses eksekusi agunan bisa menjadi tidak sah. Lalu yang selanjutnya itu pasal 5 cedera janji. Pada ayat 4 di sini disebutkan bahwa nasabah dianggap memprestasi jika menjadi pemboros, pemabuk, atau hukum karena tindak pidana. Ini bermasalah karena sifatnya itu sangat subjektif dan tidak relevan dengan pelaksanaan akad.
Seharusnya wan prestasi didasarkan pada pelanggaran isi perjanjian, bukan perilaku pribadi yang belum tentu berdampak pada akad. Lalu selanjutnya ada pasal 6, yaitu akibat cedera janji. Pada ayat 1 ini disebutkan bahwa bank boleh menyita agunan tanpa putusan pengadilan. Sebenarnya ini bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena semua penyitaan seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah. Lalu tidak ada hak nasabah untuk diberitahu terlebih dahulu, sehingga ini melanggar prinsip keadilan dan transparansi. Dan proses penjualan jaminan di bawah tangan juga tidak melibatkan persetujuan nasabah dan hanya harga dari bank yang dianggap sah. Ini juga bisa menyebabkan kerugian di pihak nasabah dan masuk ke dalam kategori ketidakjelasan atau gharar. Lalu yang selanjutnya yaitu pasal 7, pengakuan dan jaminan. Pada ayat 3 di sini nasabah diwajibkan memberi jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh bank. Namun, tidak ada batasan atau kriteria objektif tentang apa yang dianggap cukup. Dalam syariah, setiap kewajiban harus jelas dan tidak boleh ditentukan sepihak karena itu bisa menyebabkan ketimpangan kekuasaan dalam akad. Lalu yang selanjutnya pada pasal 8, sini ada pembatasan terhadap tindakan anggota. Pasal ini itu mengatur pembatasan terhadap anggota, padahal akad ini itu dilakukan secara individu, bukan berkelompok atau badan hukum. Maka pasal ini tidak relevan dan seharusnya dihapus agar tidak menimbulkan ambigu. Lalu yang selanjutnya itu pasal 9, yaitu ta'wid dan ta'zir. Pasal ini memberikan wewenang kepada bank untuk mengenakan ta'wid dan ta'zir. Tapi ada beberapa kekeliruan. Yang pertama itu, bank mengenakan ta'wid sebesar 50.000, yang seharusnya ta'wid hanya boleh dikenakan sebesar kerugian real yang dapat dibuktikan, bukan angka tetap. Yang kedua itu, ta'zir disebutkan sebagai pengganti biaya real, tapi tidak dijelaskan kapan dan bagaimana dan dalam kondisi apa itu diberlakukan. Dan seharusnya dalam pasal ini bisa memilih salah satu aja, ta'wid atau ta'zir. Jika keduanya diterapkan bisa menimbulkan unsur riba dan ketidakadilan. Lalu yang selanjutnya pada pasal 10, pada ayat 2 ini dijelaskan para pihak sepakat untuk menentukan domisili hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun tidak dijelaskan apakah para pihak juga sepakat untuk menggunakan hukum syariah secara eksklusif atau apakah ada alternatif penyelesaian lain seperti mediasi atau basarnas. Ketidakjelasan ini juga bisa menimbulkan masalah jika terjadi konflik karena tidak ada kejelasan jalur penyelesaian. Lalu yang terakhir ada pasal 11 atau penutup. Dalam ayat 1 ini disebutkan bahwa nasabah sudah membaca atau dibacakan isi kontrak, tapi tidak dijelaskan bagaimana proses pembacaan itu dilakukan atau siapa yang membacakan dan apakah nasabah ini benar-benar memahaminya atau tidak. Proses ini itu dilakukan secara aktif oleh pihak bank dan dicatat secara formal, misalnya melalui berita acara atau kehadiran saksi. Pada ayat 2 juga menyebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur akan dibicarakan kemudian melalui musyawarah, tapi tidak dijelaskan cara musyawarahnya seperti cara musyawarahnya, siapa yang terlibat, dan batas waktunya, sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian atau gharar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Muhammad Guci dengan akronim 082 akan menganalisis akad berikut. Akad pembiayaan murabahah dengan nomor 018 garis miring murabahah garis miring SZ garis miring 6 garis miring 2025. Nah, untuk yang pertama ada analisis formil yang terdapat 6 struktur. Yang pertama ada kepala kontrak, yaitu akad pembiayaan murabahah yang sudah tercantum di sini, dan nomor kontraknya nomor 14 garis miring murabahah dan garis miring SZ garis miring 6 garis miring 2025. Itu ada. Selain itu ada komparisi juga, yaitu dijelaskan pada nomor 1 para pihak sudah sangat jelas, bank dan nasabahnya, PT Bank SZ Syariah dan Fulan bin Salaman sebagai nasabah. Setelah itu ada premis atau dasar pertimbangan pada nomor 1 selanjutnya. Masih bertujuan akad ini masih dijelaskan di sini bahwa bank memiliki nasabah tersebut memiliki fasilitas pembiayaan untuk tujuan sebagaimana waktu itu berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan syariat perumunan. Berikutnya definisi itu dalam pasal merubah adalah jual beli segala macam. Isi kontrak itu terdiri dari pasal 1 sampai pasal 7 terakhir, dan penutup ada di pasal 7 juga. Untuk analisis material pada nomor kontrak di sini ada sedikit kesalahan penulisan sepertinya. Pada nomor kontrak disebutkan
nomor 014 garis miring merubah garis miring SZ garis miring 6 garis miring 2025. Namun pada di sini terus akad pembiayaan merubah ini selanjutnya disebut akad dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 11 bulan April tahun 2005. Sedangkan yang di nomor ini adalah bulan 6 ya, berarti adalah bulan Juni. Berbeda dengan yang ada ditulis di sini, berarti ini tulisannya harusnya 4 ya, EV bukan VE. Nah, untuk berikutnya ini ada kesalahan tulisan juga. Di sini tulisannya PT Bank SCZ di Syariah yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan bukan terpusat di Jalan Jenderal Sudirman. Nomor 13 Jaksel. Namun mengapa yang mewakili tersebut adalah PT Bank SCZ yang bukan di Jenderal Sudirman tersebut? Berarti ini menandakan bahwa ini adalah kepala cabang SCZ, yaitu sebuah bukan bank syariah atau ini adalah bank konvensional yang seharusnya diwakilkan oleh PT Bank Syariah yang kepala cabang lain yang syariah bukan konvensional. Mungkin bisa diganti. Begitu juga ini pada ini ada kesalahan tulisan yang harusnya diwakilinya disambung. Nah, ini ada spasi 1 ya, harusnya diwakili. Ada juga ada tipe pada dasar anggaran dasar perseorang ya. Ini seperti yang lihat perseorang harusnya perseroan. Lalu dalam akta nomor 440 tanggal 20 Mei tanggal 2020 seharusnya tidak, ini sudah otentik lagi. Jadi tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat oleh Dewan Tahi Sumatera Selatan Jakarta yang diumumkan dalam pertambahan Berita Negara RI nomor 300 meter disebut bank. Lalu berikutnya ini bahwa bank menyetujui permohonan naabah, ini tipe juga harusnya nasabah. Lalu juga ini pada nomor 2 tidak disebutkannya umur, nomor telepon, dan pekerjaan nasabah yang dimana seharusnya itu disebutkan karena secara jelas ya, jika ingin melaksanakan kontrak tersebut harus cukup umur dan cakap hukum ya. Dan harusnya ditulis ulang dan disebutkan secara jelas umur pekerjaan dan itunya, nomor teleponnya. Karena ditakutkan terjadi sengketa terhadap kontrak politik tersebut, tapi jika saat ingin menyelesaikan tidak ada nomor telepon yang dapat dituju bernasabah tersebut, dia harus ditutup. Lalu tipe lagi pada nomor 1 berdasarkan surat nomor 02 tanggal nomor 2 tanggal ya misalnya. Berdasarkan surat nomor 02 tanggal Agustus. Nah, ini tanggal apa nih? Ini bulan harusnya, jangan tanggal, bulan Agustus. Live mengajukan permohonan prioritas pembiayaan kepada bank untuk yang uraiannya akan disebut pada dalam akad ini. Pada dalam akad ini maksudnya gimana? Ini harus dijelaskan secara jelas apa akad yang dijalankan pada kontrak berikut kontrak ini. Harus dicantumkan dengan jelas. Maka harus ditulis ulang dengan bahwa bank telah sepakat dan setuju pada tanggal 02 Agustus sempat mengajukan. Kemudian pada halaman 2 ini kelebihan spasi 1. Begitu pada halaman ini, halaman 3, jangka waktu akad ini disebutkan 5 bulan, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan 11 November 2025. Ini harus tidak disingkat ya, langsung saja 5 bulan terhitung sejak sampai dengan, dituliskan sampai dengan. Lalu ini pada fase 1 harus disebutkan barang, disebutkan kata-kata barang di sini. Di sini tuh harus sebenarnya di sini harus ditulis dengan jelas barang apa yang dijual, yang diakadkan ini, sehingga tidak terjadi jika hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa tidak akan terjadi jika barangnya sudah dijelaskan dengan jelas. Lanjut ke halaman 4. Di halaman adendum ini, penutup ini disebutkan suatu adendum atau dokumen tertulis lainnya. Tapi ini sebenarnya adendum sendiri adalah dokumen tertulis, jadi bisa diperbaiki kata-katanya menjadi untuk suatu adendum atau kesepakatan tambahan lainnya. Ini dihapus jadi kesepakatan tambahan lainnya. Lalu pada pasal 7 ini ayat 4 ini, akadnya telah ditandatangani. Yang ini akadnya ini dibuat tandatangani oleh para pihak berdasar kertas yang bermateri cukup dalam rangkap 2 yang masuk sebagai asli. Ini sedikit rancu ya kata-katanya. Kalimatnya harus dibuat menjadi akad ini dibuat dalam 2 rangkap bermaterai cukup yang masing-masing
asli atau mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kita kembali ke pasal 2 ayat 2. Nah, di sini penyerahan objek akad masuk pada nasabah. Nah, letak kesalahannya adalah klausul ini memiliki titik lemah paling fundamental dalam perusahaan akad ini. Penjelasannya dalam prinsip jual beli Islam atau akad ini, seorang penjual dalam hal ini adalah bank wajib memiliki kepemilikan dan kepenguasaan terhadap barang tersebut sebelum ia berhak menjualnya kembali kepada pihak lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW dari Hakim bin Hizam, janganlah engkau menjual apa yang tidak milik engkau, yang tidak engkau miliki. Klausul dalam penyerahan objek akad pemasok kepada nasabah secara eksplisit menyatakan bahwa barang dalam kurung motor diserahkan langsung dari pemasok dealer ke nasabah. Ini menimbulkan beberapa implikasi serius. Maaf, berikut ada ini menimbulkan implikasi serius. Yang pertama, bank tidak pernah menguasai barang. Ini mengindikasikan bahwa bank tidak pernah mengambil alih kepemilikan atau risiko atas motor tersebut, bahkan secara konstruktif atau hukmi. Yang kedua, risiko tidak berpindah ke bank. Siapa yang bertanggung jawab jika motor rusak atau hilang di dealer setelah bank membelinya, tapi belum diserahkan ke nasabah atau belum sampai ke nasabah. Klausul ini menyeratkan risiko tersebut dan tidak pernah berada di tangan bank. Nah, pada akhirnya jika tidak pernah ini ke bank, berarti bank tidak menanggung rugi. Yang ketiga, ada peran bank menjadi sekedar pembiaya. Praktik ini mengurangi peran bank dari penjual menjadi sekedar penyedia dana pembiaya. Akad jual berisiko menjadi sekedar formalitas hukum atau hilah untuk menutupi transaksi pembiayaan yang menjadikannya sangat mirip dengan pinjaman konvensional. Usulan perbaikan yang saya usulkan, klausul ini harus diubah untuk memastikan adanya proses serah terima yang sah secara syariah. Contohnya, penyerahan objek akad dilakukan oleh pemasok pada nasabah selaku wakil dari bank untuk menerima barang yang kemudian diikuti dengan serah terima dari bank pada nasabah sebagaimana diatur dalam berita acara serah terima yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari akad ini. Perbaikan ini menunjukkan adanya momen di mana bank melalui wakilnya secara sah menerima barang sebelum barang tersebut menjadi milik nasabah. Nah, yang ada pada pasal berikut, akad pada nasabah ini harus diganti agar lebih jelas penyerahan objek akadnya, alurnya maksudnya, ada alur yang jelas agar tidak terjadinya permasalahan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulaifi dengan NIM akhir 090. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil analisis terhadap akad pembiayaan mudharabah, khususnya terkait ketidaksesuaian beberapa klausul kontrak dengan prinsip ekonomi syariah, serta usulan perbaikannya berdasarkan fatwa DSN MUI dan kaidah fikih. Yang pertama, pada pasal 1 ayat 3 dan 4. Pada pasal ini ditemukan ambiguitas istilah antara bagi hasil dan bagi untung. Hal ini berpotensi menimbulkan salah tafsir. Padahal menurut fatwa DSN MUI nomor 15 tahun 2000, keuntungan dalam mudharabah harus dihitung dari laba besi, serta dikurangi biaya operasional, bukan dari pendapatan kotor atau modal. Oleh karena itu, redaksi pasal perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan salah satu istilah yang sahih secara syariah. Selanjutnya, pada pasal 4. Di sini, pencantuman nominal tetap sebesar 30 juta dalam pembagian hasil bertentangan dengan prinsip dasar nisbah dalam mudharabah. Pembagian keuntungan seharusnya proporsional, bukan berdasarkan jumlah mutlak. Oleh karena itu, penetapan nisbah seperti 50/50 lebih sesuai dan adil dalam prinsip syariah. Selanjutnya, ada pada pasal 5. Pasal ini menyatakan bahwa nasabah tetap wajib membayar seluruh keuntungan meskipun melunasi lebih awal. Padahal dalam mudharabah, keuntungan hanya berlaku jika usaha benar-benar menghasilkan laba. Maka perlu ditambahkan klausul bahwa keuntungan hanya dibagikan jika usaha telah menghasilkan laba nyata. Selanjutnya yaitu pada pasal 6. Di sini ketiadaan penjelasan rinci mengenai biaya administrasi membuka peluang riba terselubung. Syariah mengharuskan transparansi penuh sehingga seluruh biaya harus dinyatakan sebagai biaya real, bukan keuntungan terselubung.
Kemudian, tidak adanya ketegasan bahwa dana takzir disalurkan untuk kepentingan sosial, menimbulkan potensi pelanggaran syariah. Maka dari itu, harus ditegaskan bahwa dana takzir disalurkan ke lembaga sosial dan dilaporkan secara transparan. Selanjutnya, ada pada pasal 7. Di sini, larangan-larangan dalam pasal ini terlalu ketat dan menyerupai akad pinjaman kors, bukan akad kerjasama seperti mudharabah, yang seharusnya bank hanya boleh mengintervensi bila terjadi penyimbangan dari rencana usaha atau pelanggaran syariah. Selanjutnya, di pasal 9. Di sini dijelaskan penggunaan KUH Perdata sebagai rujukan somasi mengesampingkan prinsip musyawarah dalam Islam. Maka harus diutamakan penyelesaian secara bertahap mulai dari musyawarah tahkim dan baru ke jalur litigasi sebagaimana maqasid syariah. Selanjutnya ada pada pasal 12. Pasal ini memberikan hak kepada bank untuk menghentikan akad sepihak tanpa musyawarah. Ini bertentangan dengan prinsip akad yang mengikat. Sebaiknya ditambahkan mekanisme musyawarah dan pemberian kompensasi bagi nasabah yang dirugikan. Yang terakhir, ada pada pasal 13. Ketidaktegasan urutan lembaga penyelesaian sengketa dapat menimbulkan konflik yurisdiksi. Maka harus ditegaskan bahwa proses dimulai dari musyawarah, dilanjutkan ke LAPS SJK, dan terakhir ke pengadilan agama jika tidak ada penyelesaian. Untuk menutup, secara keseluruhan, akad ini memerlukan penyesuaian penting agar sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kerjasama dalam ekonomi syariah. Harapannya, analisis ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam penyusunan kontrak pembiayaan syariah yang lebih akuntabel dan berorientasi pada maqasid syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah analisis kontrak yang terakhir, yaitu analisa kontrak akad pembiayaan musyarakah yang akan disampaikan oleh Ahmad Aulia Habibi dengan akhir NIM 126, yang mana itu saya sendiri, dan analisis kontrak ini sekaligus menjadi penutup bagi kelompok 5 dengan segala rentetan analisa kontrak sebelum-sebelumnya. Untuk analisis ini saya bagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama terkait dengan unsur formil dan yang kedua terkait dengan unsur material. Mungkin langsung saja mengawali analisa pada akad pembiayaan musyarakah kali ini, kita mulai dengan unsur-unsur formal. Ya, unsur-unsur formil maksudnya. Yang pertama ada kepala kontrak. Di sini terlihat bahwa kontrak sudah memenuhi standar yang ada, yang mana memuat judul perjanjian, kemudian pembukaan, ya. Untuk poin kedua ada komparisi. Komparisi juga ada dan dinilai baik karena terdiri dari bagian yang menjelaskan tentang identitas dan kedudukan para pihak yang membuat atau menandatangani sebuah perjanjian. Dapat dilihat di sini para pihak. Kemudian poin yang ketiga adalah premis, yang mana di sini juga premis telah mencakup bagian yang berisi keterangan atau penjelasan tentang dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam akta tersebut. Nah, di sini terdapat poin-poinnya. Dilanjutkan ke halaman berikutnya. Sampai di sini. Kemudian definisi. Definisi di sini juga telah dimuat dalam kontrak ini dan dinilai baik. Kemudian isi kontrak mencakup pasal-pasal 1 sampai dengan akhir. Itu masih termasuk isi kontrak. Dan di akhir ada penutup kontrak. Nah, itu mungkin dari analisis formil. Akad ini atau kontrak ini telah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan. Berikutnya adalah analisis yang berkenaan dengan aspek material, yakni substansi dari isi pasal-pasal tersebut. Yang pertama, pada bagian pasal 1 definisi, di sini hari kerja bank diletakkan pada poin nomor 2, yang seharusnya definisi musyarakah bisa diletakkan pada poin nomor 2, diletakkan lebih awal agar mempermudah
nasabah untuk memahami akad apa yang akan digunakan, serta agar terlihat lebih runut. Kemudian, pasal 1 ayat 6 terkait dengan definisi musyarakah seharusnya bisa lebih disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI nomor 130 tahun 2019 yang mana di situ mencakup definisi musyarakah lebih lengkap yang berkenaan dengan khususnya pada kalimat berbagi keuntungan menurut nisbah yang disepakati sampai akhir. Ya, karena di sini definisinya agak sedikit kurang lengkap. Begitu. Kemudian ada di pasal 3 ayat 1 di sini terdapat kalimat sampai jumlah 100 juta sampai akhir. Seharusnya pada ayat tersebut bank memberikan modal yang pasti sehingga porsi nasabah atau bagi hasil dapat disesuaikan dengan porsi modal dari para pihak. Dan seharusnya tidak mencantumkan kata sampai di sini karena tidak memberikan kepastian jumlah modal. Kemudian pada pasal 4 di sini dikatakan jangka waktu 10 bulan terhitung sejak tanggal akad ditandatangani serta berakhir pada tanggal 11 bulan April 2026. Seharusnya ayat tersebut berbunyi jangka waktu 10 bulan terhitung sejak tanggal akad ditandatangani serta berakhir pada tanggal 11 bulan Februari 2026. Atau jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal akad ditandatangani berakhir pada tanggal 11 bulan April tahun 2026. Jadi jika yang benar adalah 12 bulan, maka ini sudah benar sampai bulan April 2026. Melainkan kalau yang benar adalah 10 bulan, maka harusnya sampai bulan Februari, tanggal 11 bulan Februari 2026. Kemudian di pasal 5 di sini pada ayat 1 menjelaskan tentang syarat-syarat pencairan dari bank untuk nasabah. Seharusnya dari aspek penyebutan di bawahnya dilanjutkan dengan poin A, B, C atau 1.1, 1.2, 1.3 yang mana itu masih satu pembahasan dan konteksnya adalah penyebutan syarat-syarat pencairan dari bank kepada nasabah. Sehingga seharusnya formatnya dilanjutkan seperti itu. Dan pada ayat 6 lanjut kepada ayat 3. Ya, setelah ayat 1, 2 di sini penyebutan dan di ayat 6 seharusnya menjadi ayat 3. Kemudian di pasal 6 ayat 1 pada ayat ini mekanisme bagi hasil mencantumkan klausul 5% dari keuntungan administrasi. Itu dinilai kurang tepat karena seharusnya dalam akad syirkah termasuk musyarakah keuntungan hanya boleh dibagikan kepada para syarik dan administrasi bukanlah mitra. Biaya administrasi seharusnya ditetapkan di awal sebagai biaya tetap atau fee dan bukan diambil dari persentase keuntungan. Kemudian pada pasal 7 ayat 2 di sini kewajiban nasabah sebagai pengelola sebagaimana tersebut dalam ayat 1 adalah sebagai berikut. Di sini terdapat sedikit kesalahan tipografi pada kata beriku yang harusnya berikut. Kemudian dilanjutkan dengan penomoran yang seharusnya adalah penyebutan yang mana 2A, 2B dan seterusnya atau 2.1, 2.2 karena masih satu konteks yaitu menyebutkan kewajiban nasabah sebagai pengelola sebagaimana tersebut dalam ayat 1 adalah sebagai berikut. Kemudian pada pasal 9 ayat 1 berbunyi biaya administrasi sebesar 2 juta atau 5% sampai akhir. Saat akad ditandatangani. Kemudian ayat itu dinilai kurang tepat karena sesuai Fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000 seharusnya pada ayat tersebut ditambahkan bahwa denda keterlambatan takzir boleh dikenakan dan ditentukan nominalnya kepada nasabah yang mampu
tetapi menunda pembayaran, namun dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, melainkan harus dimasukkan ke dalam dana sosial. Kemudian ini untuk pasal 9 ayat 2. Ini seharusnya pada ayat tersebut ditambahkan bahwa denda keterlambatan takzir itu boleh dikenakan dan ditentukan nominalnya pada nasabah yang mampu tapi menunda pembayaran. Namun dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan hasil bank, melainkan harus dimasukkan ke dana sosial. Dan untuk takwid sendiri itu ditambahkan ke ayat baru pada ayat 3. Nah, takwid di sini ditambahkan seharusnya di ayat 3. Karena ini masih konteks pembahasan daripada takzir dan takut terjadi kesalahpahaman kepada nasabah. Baik, selanjutnya pasal 16 ayat 11 terkait dengan penulisan force major, ya. Ini tidak terlalu substansial namun masih menjadi bagian daripada kesalahan. Kemudian ada di pasal 17 terdapat kesalahan penulisan pada bagian yang dimaksud dalam pasal 15. Ini salah menjadikan rujukan yang seharusnya merujuk pada ayat 16 bukan ayat 15. Kemudian di pasal 18 terdapat kesalahan penulisan force major dan ini ayat 4 tergabung di dalam pembahasan ayat 3, ya. Seharusnya turun kepada baris baru untuk melanjutkan pada ayat baru. Kemudian di pasal 19 penulisan bank dan atau kuasa dan tidak langsung dan atau melakukan kurang tepat. Yang benar seharusnya bank dan atau kuasa. Jadi ada penulisan tipografi dan atau di sini. Ya, yang seharusnya menggunakan garis miring. Dan atau itu. Kemudian pasal 20 ayat 3. Pada ayat tersebut penyelesaian sengketa melalui pengadilan apabila para pihak menyepakati, padahal ayat sebelumnya telah mencantumkan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan melalui arbitrase syariah yaitu Basarnas. Jadi di sini terkait dengan penyelesaian sengketa yang mana idealnya harus memilih salah satu, karena di atas telah disebutkan arbitrase syariah atau Basarnas, maka tidak seharusnya menyebutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang berdampak juga kepada ayat setelahnya. Jadi jika ingin melalui litigasi, non litigasi ditiadakan atau memilih non litigasi yang lebih ditekankan. Kemudian pada pasal 20 ayat 4 ini seharusnya tidak ada jika memang non litigasi yang ditempuh. Pasal 21 ayat 1 yang mana untuk cabang seharusnya mencantumkan pamulang permai. Dan untuk yang terakhir pasal 22 membahas tentang adendum yang mana seharusnya bisa digabung pada poin lain-lain, namun jikalau dibuat pasal sendiri juga tidak mempengaruhi sebenarnya. Tapi di beberapa akad biasanya adendum digabung dengan pasal yang lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada analisis kontrak pembiayaan musyarakah ini dan sekaligus menutup video penugasan pada mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.